Netflix US nih. Panji tinggal di US nih. So apakah ini memang gerakan-gerakan dari US? Oh, konspirasi ke sana. Ya, yang memang ingin mengganggu ketenangan bangsa ini. Ketika gua tahu belakangnya ada Mas Indra, oh ini udah pasti dipersiapkan untuk dijual ke Netflix. Nah, gitu. Nah, masalah Panji di Amerika kan Panji emang tinggal di sana. Oh, Panji tinggal di sana. Udah tinggal sana for good. For good, man. Iya, karena dia emang ngincer karirnya internasional. Karena lu bilang memang tinggal di Amerika for good, tambah lagi itu tadi keterangan konspirasi. Konspirasinya. Apakah ini memang kiriman-kiriman ini? Apakah dia agen? Bisa konspirasinya adalah apakah ini adalah perjanjian dengan pemerintah untuk menutupi. Pas banget Pak, isunya Panji ada KUHP keluar. Menurut lo nih singkat aja, Panji itu agen asing bukan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah podcast saya pertama di 2026 dan saya kehadiran Ketua KPP Indonesia Gianluigi Kristoikov. Nggak, KPP itu apa bang? Hah? KPP itu apa? KPP Indonesia. Apa itu KPP? Pajak. Komisi Pembela Panji. Ini ketuanya. Juru bicara Panji. Ketua KPP Indonesia. Inilah dia Gianluigi Kristoikov. Ya. Kenapa lu bisa bilang KPP bang? Ya kan lo, gue lihat di Instagram lo, Ya. lo mengulas mensrea dari berbagai sisi. Iya benar. Tapi terkadang ya, bukan terkadang-kadang, kita memang kalau dalam situasi yang kita anggap cair dan itu memang forumnya kita atau panggungnya kita atau rumah kita, ya kita bercandanya ya begitu itu. Betul. Tapi kalau menurut gua, intinya tuh Panji lagi kesel aja. Lagi sebel aja. Kesel bukan sebel. Oke. Jadi kalau kesel ya begitu. Dia Iya, menumpahkan kekesalannya. Karena kan setahu gua, komika itu bahannya karena keresahan. Kan? Keresahan, benar. Maka itu kemudian jadi bahan. Betul. Tapi memang kalau gua lihat ya dari berbagai keresahannya Panji, yang banyak dikomentari ya Gibran. Betul. Gitu. Tapi sebentar, gua sebelum masuk ke arah sana, gue mau tanya lo dulu. Seresah apa sih atau bahan yang bisa jadi materi itu, keresahan yang model apa gitu? Apakah semua komika memang mengungkapkan keresahannya dalam bentuk jokes begitu atau gimana sih? Yang kedua. Okay. Kenapa kemudian sampai orang semarah ini gitu? Ada beberapa kelompok yang semarah ini. Ini kan ada 3 kelompok kan? Ya. Kelompok yang senang, marah sama biasa aja. Ya. Sebetulnya ada yang keempat. Apa tuh? Kelompok yang nggak nonton. Ya benar. Ya udah gitu. Ya udah. Ini apa sih rame-rame ya kan? Tapi tolong jelasin dunia komik tuh gimana sih bro? Yang pertama, resah itu emang kalau ditanya keresahan yang seperti apa bang? Ya kembali ke personal, ke komikanya. Kalau misalnya dia emang merasa resahnya di politik, dia kan bahas politik. Atau dia mungkin dia punya keresahan di politik tapi dia tidak tahu cara menulis materi stand up-nya, dia kan bahas yang lain, keresahan yang lain. Yang pasti itu berasal dari diri sendiri. Nah, kalau yang orang nanya, kenapa harus bahas Mas Gibran, bahas Pak Prabowo, walaupun memang takarannya Pak Prabowo kecil ya di situ. Ya karena mereka lagi jadi pejabat publik. Karena nggak mungkin orang biasa jadi materi. Iya, misalnya kayak Pak Anies. Apa sih yang mau dibahas dari Pak Anies? Ya bukan lagi pejabat publik. Kalaupun dipaksa ya kita kan bahas Pak Anies nganggur. Dan itu doang. Iya. Terus kalau misal kita membahas Pak Ganjar, apa yang mau dibahas dari Pak Ganjar sekarang? Iya. Nggak jadi pejabat publik, 18%-nya kan. Ya udah hanya sebatas itu. Sunandar. Sunandar siapa? Dia bukan pejabat publik kan? Bukan. Makanya nggak usah dibahas. Ya kenapa lu bahas juga di sini? Ya kan Sunandar gua kaget. Sunandar siapa? Itu ada lagunya bro. Apa lagi? Sunandar Tulo mati
tuh ini, aduh. Nah itu, tapi itu berangkat dari situ. Oke. Jadi ya pasti wajar ketika Panji merasa resahnya di Mas Gibran mungkin, di Pak Prabowo mungkin, ya wajar gitu, karena yang dilihat adalah yang pasti yang sering ada di televisi, di media segala macam, dan ya komedi juga selain resah harus relate. Oh. Nah kalau Sunandar tadi dibahas, Iya. mungkin ada keresahannya mungkin. Iya. Tapi tidak relate sama masyarakat. Kayak tadi kan lu harus menjelaskan dulu siapa Sunandar. Iya. Secara komedi itu buang waktu. Gue ingat ya ada contoh nih, misalnya Ernest. Ya. Dia waktu pertama kali muncul di Kompas itu, Ya. dia membawa keresahan akan etnis Cina. Betul. Etnisnya dia tuh. Betul. Terus kemudian Didi Kuli, Ya. yang lucu banget itu. Didi Kuli. Nah, dia itu juga mengungkapkan betapa sulitnya jadi seorang kuli. Betul. Dia ngomong di situ. Betul. Gitu. Tapi kenapa Panji mesti Ke politik. bukan ngomongin orang? Kenapa nggak dia ngomongin diri dia sendiri? Kan keresahan tuh bisa dari diri sendiri, bisa ke apa yang dia rasakan sama apa yang dilihat. Observasi. Oke. Nah, yang Panji itu bentuknya pengamatan. Gitu. Nah, bedanya sama Ernest atau Didi? Nah, kalau kita ngikutin Panji, sebenarnya dulu stand up-nya Panji juga ada beberapa kali dia ngebahas anaknya Dipo. Oke. Soal diganggu, dia lagi digajak Dipo sholat Jumat segala macam, ada. Tapi emang garis besarnya tentang kebangsaan lah. Nah itu mungkin fokusnya Panji ke sana, gayanya dia gitu. Mungkin dia nggak merasa bahwa apa yang dalam hidupnya nggak ada yang diresahin. Karena menurut gua, once seorang komika mengambil tema tentang dirinya, itu sebetulnya jauh lebih aman ketimbang dia merosting orang. Nah permasalahan kalau dia nggak merasa resah sama hidupnya, nggak ada materi berarti kan. Bisa dia nggak resah sama dirinya dan dia merasa kayaknya ini kan balik lagi ke kayak musik. Gue mau bahas apa nih? Gue mau genre apa nih? Nah pasarnya ceruknya yang kosong yang mana? Nah, mungkin dia ngambil di situ juga. Kadang-kadang gua menganggap ada dua profesi yang sering sekali mengungkapkan keresahan. Ya. Satu komika, dua dai, bro. Betul. Dai juga kan dia resah atas masyarakat, makanya dia menyampaikan dakwanya. dakwah-dakwahnya itu. Betul. Nah, tapi makanya ini kan sebetulnya apa yang Panji lakukan. Gua kalau di Netflix yang paling sering dan paling senang gua tonton itu Trevor Noah. Ya. Trevor Noah juga dia sering mengungkapkan keresahan. Misalnya dia resah akan kolonialisme Inggris gitu ya ke India, itu dibahas sama dia. Atau betapa menyeramkannya atau intimidatifnya bahasa Rusia. Nah itu dia sampaikan itu. Tapi yang menjadi ini, sorry ya guys, gue kebanyakan tapi karena gue nggak mengerti dunia komika Cara bermainnya ya. gitu. Walaupun gue ketawa-ketawa juga, ada juga beberapa yang gue agak nggak paham juga, berat. Tapi overall sih ya namanya kita nonton komika kayak gini loh. Ini mohon maaf lagi kalau salah. Lu memutuskan nonton pertunjukan komik, misalnya kayak lu ntar yang 11 April di Semarang, terus di mana lagi? Di 18 April Surabaya, Terus 25 Jakartanya? April Jakarta, 2 Mei di Bandung. Itu HTM-nya belum ditutup ya? Udah 50.000 di Semarang sih. Nah kayak gue nih, gue pun bahas Prabowo Gibran di materi stand up gue. Oke. Bahas tentang menteri-menterinya, lebih tepatnya ke menteri-menterinya sama Pak Jokowi. Padahal kalau misalnya orang tahu track record gue termasuk yang pemilihnya Pak Prabowo. Tapi gue bahasnya Pak Prabowo Gibran. Kenapa? Karena pejabat publik. Oke. Yang gue resahin itu. Nah, sebentar. Tadi tuh, lu kalau nonton pertunjukan Stand komik, up, ya. stand up, lu harusnya di pikiran lu siap ketawa. Ya. Karena memang lu nyari ketawa. Nyari ketawa. Kalau nonton bola lu nyari menang, kalau Nyari kalah gol. makanya agak bete. Ya, gitu. betul. Jadi pada saat lu memutuskan nonton stand up, ya lu emang memutuskan untuk pengen ketawa-ketawa gitu. Ya, oke. Terus kayak misalnya gini nih ada teman gua nih, tapi ini mohon maaf Ya. kalau salah. Orang makan masakan Padang itu emang udah pengennya kenyang aja. Dia nggak mikirin apakah makanan ini sehat, apakah kebanyakan santan. Betul. Gitu ya kira-kira. Pokoknya ya gue mau makan. Kenyang aja. Kenyang aja. Ya. Jadi nggak mikir yang lain-lain. Ya. Nah maksud gua pada saat ada orang yang nonton komik, nonton stand up marah, mestinya dia nggak usah ditonton lagi kan gitu. Itu yang gue permasalahan. Jadi sebenarnya kita bedah bagi dua dulu nih, Bang. Bagi dua. Secara pertunjukan off air, Panji kan sudah melewati beberapa kota. Iya. Dan puncaknya di Jakarta ada 10.000. Mohon maaf, gue baru tahu itu setelah lu bahas.
Setelah gue bahas ya. Selalu bahas. Setelah gue bahas Baru ya waktu itu ya. Oh gitu dia. Ya. Dia udah berbagai tur. kota. Oke. Kalau tur sebelumnya sampai ke luar negeri. Oke. Kalau yang sekarang cuma Indonesia. Ah. Dan puncaknya di Jakarta pada saat demo. Demo tanggal 28, dia show tanggal 30 Agustus. Ini bukan settingan ya. Pada kebetulan 28-nya demo. 28-nya demo. And then bayangin, berarti ada berapa puluh ribu orang yang sudah nonton Panji di off air. Oh, itulah makanya si Dani itu sempat ada materi. Oh, gini rasanya jadi Ahmad Sahroni. Oh, itu karena 30. Jadi ini buat konteks yang nonton ya. Aha. Show-nya Panji Hah? itu pada saat demo. Penulisan materinya setahun dari 2024 sampai 2025. Berarti makanya pembahasannya Teddy Minahasa Yes. dan lain-lain. Karena materi itu sudah dikumpulkan setahun. Oh, gitu. Oke, jadi setahun dia nulis, jadi konflik-konflik di 2024 dia tetap bahas di kemarin karena itu padahal penulisan dari 2024. Oke. Show-nya udah jalan sebelum Agustus. Ah. Mungkin bulan April, Mei dari bulan Mei udah jalan ke beberapa kota. Anggaplah satu kota 500. Yes. Berarti 9 kota udah 4.500 tambah Jakarta, berarti kurang lebih ada 15.000 yang nonton. Ada nggak viral? Gak ada. Enggak. Karena off air. Off air yang tadi lu bilang, ketika gue datang nonton, gue udah siap. Yes. Satu, gue udah siap, gue udah suka Panji, apapun yang Panji ngomong pasti gue lucu, menurut gue lucu. Yeah. Dan kita di stand up, penonton off air sudah tahu tidak boleh merekam. Yes. Makanya happy aja. Itu kenapa ya aturan nggak boleh ngerekam off air? Karena emang pertama pasti karena kebutuhan, mungkin materinya kita masih tour, jangan dibocorin. Yang kedua mungkin mau digital download, Supaya disimpan. tetap lucu gitu. Ketiga, ya mungkin ketika tadi berhubungan satu, nanti takutnya disalahgunakan viral kayak hari ini. Nah itulah nggak boleh merekam biasanya. Nah yang kedua, yang sisi kanan adalah Panji keluarinnya di Netflix. Biasanya di digital downloadnya dia. Digital download berarti orang-orang skenanya cuma skena stand up nih, yang suka stand up. Yang tahu, oh Panji punya website namanya comika.id. Di sana gue bisa beli. Ya udah sebatas itu. Ini kan ditaruh di Netflix. Dia yang naruh atau ditawarin sama Netflix atau dia kerja sama Netflix? Feeling gue sih dari awal emang tujuannya udah Netflix. Jadi begitu selesai dia tawarin ke Netflix. Bukan pas selesai. Pada show itu udah di set ini buat Netflix. Kenapa? Karena direkturnya itu Mas Indra Yudhistira yang ininya SCTV sekarang. You know what? You know nggak? Yang maksud gua lo ditanya you know lo yes atau no? Iya. Yes. Oh, so you know. Coba kasih tahu. Kan dia bilang tahu. Iya. Ini konteksnya apa dulu? Nggak, gua mau nanya sama dia. Lu nanya dia tuh you know tuh apa? You know, dia bilang yes. Lo kasih tahu kan lo you know. Kalau you know kan don't know, kasih no. Jadi gini bro, itu gara-gara Netflix. Itu semuanya gara-gara itu. Bukan berkembanglah yang lebar, yang luas, Betul. lebih dari itu. Maksud gue begini, Netflix, US nih, Panji tinggal di US nih. So apakah ini memang gerakan-gerakan dari US? Oh, konspirasi ke sana. Ya, yang memang ingin mengganggu ketenangan bangsa ini. Jadi sampai ke sana, bro. Lu berpikir ya? Bukan dia. Konspirasinya lah. Iya kan, ya. Kemarin gue juga lempar konspirasi. Ini maksud gue, bro. Kalau gue mikir yang kayak biasa-biasa aja kan, bagaimana mau jadi pengamat politik ternama? Benar. Jadi gue harus menyampaikan konspirasi baru. Benar. Ini apa? Oh, kenapa mesti Netflix? Iya. Oh, kenapa Panji kemudian setelah selesai dia lagi pada saat viral dia ada di Amerika kan? Lagi viral dia ada di Amerika, kenapa ada di situ? Oh, apakah ini yang dikait dengan apa namanya bahasa Pak Prabowo itu? Apa intervensi? Asing-asing. Intervensi asing. Antek-antek asing. Nah, apakah ke arah sana? Jadi gua harus begitu menurut lu gimana? Gue setuju konspirasinya, tapi yang pasti gue yakin Panji sudah mempersiapkan ini karena Panji itu orangnya habis bikin ini apalagi ya. Mensrea ini bisa dibilang adalah show stand up comedy terbesar di Asia Tenggara. Belum ada komika Asia Tenggara yang bikin show 10.000 dan
kalau untuk ukuran Panji ya setelah bikin 10.000 apalagi ya taruh di Netflix dan goalsnya itu dong. Panji itu pernah penontonnya ribuan gak bayar bro. Pernah. Itu di sampingnya gua tuh di Kenduri Cinta maksud gua. Pernah. Nah sorry terusin. Intinya bahwa setiap komik kan pasti pengen naik terus. Dan benar. sekarang platform yang paling besar apa? Netflix. Yang bisa ada pertunjukan video stand up di sana. Yes. Ya Netflix ya pasti goalsnya Panji ke sana. Dan ketika gua tahu belakangnya ada Mas Indra, oh ini udah pasti dipersiapkan untuk dijual ke Netflix. Dan benar ternyata ada di Netflix kan. Nah, permasalahannya di sana. Menurut gua kenapa ini rame? Karena banyak penonton yang satu belum tahu stand up. Yang kedua yang sukanya komedinya nggak gaya Panji. Yang baru tahu oh stand up kok ada komedi kayak gini, kok stand up kayak gini. Itulah viral. Ini tuh gue setuju makanya dengan tweetnya Panji atau postingannya Panji. Rasanya kayak balik di awal-awal stand up komedi muncul. Orang kaget. Kok ada gaya bahasa kayak gini? Karena biasa nonton stand up di TV. Gak pernah datang yang ke Dan show. cuma sebentar 12 menit 10 Ya, menit 12 menit, 10 menit dan aman kan gitu. Ketemulah Panji jadi kaget. Jadi ini stand up lagi bertemu dengan masa barunya. Aman kan gini dong. Aman ya. Nah, gitu. Nah, masalah Panji di Amerika kan Panji emang tinggal di sana. Oh Panji tinggal di sana. Udah tinggal sana for good. For good man. Iya, karena dia emang ngincer karirnya internasional. Dia kan memulai karir mulai dari nol lagi di Amerika. Iya. Nah, jadi Dan mungkin ngelawak dengan bahasa Inggris tuh susah ya. susah dan makanya kalau bilang wah Panji kabur ke Amerika, nggak kabur emang tinggal pulang. Justru itu tambah lagi nih, apalagi dia for good di Amerika. Iya. So artinya dia udah dapat visa permanen belum? Nggak, kayaknya dia bolak-balik deh. Nah, karena lu bilang memang tinggal di Amerika for good, tambah lagi itu tadi keterangan konspirasi. Konspirasinya. Apakah ini memang kiriman-kiriman ini? Apakah dia agen? Bisa konspirasinya adalah apakah ini adalah perjanjian dengan pemerintah untuk menutupi. Pas banget Pak, isunya Panji ada KUHP keluar. Bencana kan kita juga ngomongin blunder bencana kemarin. Iya. Apakah untuk menutupi itu juga? Apakah KUHP emang sengaja? Karena Panjinya santai, Mas Gibrannya santai. Apakah ingin menghentikan laju pertumbuhan subscriber gua? Wah, Misalnya lagi naik tuh kan? bumi emang berputar di lo sih bro. Nah gitu menurut gua. Iya. Jadi ini lebih ke orang baru tahu stand up tuh bisa segitunya. Oke, menurut lo nih singkat aja. Panji tuh agen asing bukan? Anjir. Enggak lagi kalau gue agennya Pak Anies sih percaya gue. Coba dulu. Panji agen asing. Ya, enggak. Kalau agennya Pak Anies sih percaya gue. Kenapa harus? Ini kan emang jubirnya Pak Anies. Oh gitu. Dan emang dekat sama Pak Anies juga kan. Dekat sama Pak Anies juga. Nah, ada nggak? Gue lihat sih di rekaman di Netflix itu ada beberapa stand up atau komika-komika di Indonesia juga nonton itu dan menikmati itu. Mereka tuh nonton menikmati karena emang pengen nonton Panji atau menghormati Panji sebagai salah satu. Biasa tuh kalau kita nonton komika lain itu pertama emang kita pengen nonton. Yang kedua adalah belajar. Nonton show stand nonton komik lain itu kadang-kadang juga sambil belajar. Oh, kita ketawa tuh kadang-kadang, aduh kok dia bawa materinya ya, waduh kok kepikiran ya, oh kayak gini guys caranya nguliknya. Dan gue juga jadi belajar. Oh oke, mainnya begini nih. Oh kalau mau pinggir jurang banget kita belokin kayak gini nih. Gue pernah bro stand up di dalam sejarah kehidupan bernegara gue. Ya kehidupan bernegara kan. Iya. Ya. Itu 2 kali gue stand up. Yang pertama di acaranya Totpol. Ya. Yang kedua di Metro TV bro. Oke. Di Q&A. Di acara kita itu yang juga terkenal. Iya. Yang pertama sih gue gak ngerosting apa-apa. Jadi gue bicara tentang diri gue. Misalnya pertama kali gue masuk TV kayak gimana. Nah yang kedua ini gue diminta merosting Menaker bro. Menaker. Profesor Yasir Lee. Ya. Yang terus terang gue juga baru ketemu di situ. Ya.
Nah gue belajar nih dari 3 punchline, ya gue nggak tahu namanya. Itu lucunya satu aja, dan itu bawa-bawa Roy Suryo tentang ijazah. Nah, tapi pada saat itu yang gue ingin katakan adalah memang ketakutan pada saat kita diminta untuk stand up, itulah ketakutan gak lucu. Bener. Apalagi gue memahami, gue bisa bercanda kalau ada temennya, ada lu gitu misalnya. Kan. Nah, gue baru bisa bercanda. Tapi once gue sendirian, itu mendingan gue disuruh baca puisi. Ya. Berlari ke hutan. Ya. Kemudian gitu-gitu. Ya. Pecahkan saja gelas. Ya, itu gue lebih mudah begitu. Tapi kalau sendirian mulainya susah. Nah, jadi pada saat Panji melakukan show itu, ada Dani Beler, ada satu lagi siapa? Ben Danio. Itu gue sih harus 2 thumbs up karena these people, orang-orang ini yang gue nggak bisa nirunya. Kayak seorang, ada komika terkenal juga tuh selain Panji, Gian, kenal ya? Waduh. Gian. Yeah. Itu juga dia terkenal loh. Wish. Gue nggak ngomongin lo bro. Iya, Gian yang lain nih. Gian yang lain. Nggak ada. Stoichkov juga. Kebetulan namanya sama. Iya sama, kebetulan banget. Dia berani bikin show itu buat gue. Gila ini orang, maksud gue gini loh bro, berani banget. Gue kan pernah datang ya ke show-nya lo sebagai salah satu bintang tamu aja, gitu. Gue begitu masuk naik ke panggung, ngelihat penonton, kursi-kursi gitu dan panggung yang gede, mendadak kagak lucu gue. Gue ngerasa diri gue hari itu nggak lucu banget nih. Ada pengamat politik datang ke acara stand up comedy, men. Kenapa lu berpikir harus lucu? Nah itulah salahnya gue. Jadi begitu gue di panggung, anjing gue nggak lucu banget. Kenapa lu berpikir? Makanya akhirnya dalam hati gue udahlah, gue jadi pengamat politik ternama aja lah bro. Gak usah jadi stand up comedian gitu. Tapi maksud gue, ini orang-orang yang berbeda, memang punya tingkat kepandaian yang berbeda dan harusnya ya dihargai aja materinya. Kalau gue menyikapinya ya lucu aja. Tadi kan makan Padang kenyang aja. Ya. Lucu aja. Walaupun secara materi kan sebenarnya cara materinya Panji tuh ada beberapa yang akhirnya Panji minta maaf juga, yang soal data yang duit di rumah ya triliunan itu salah datanya. Yang sitosis. Ya sitosis kan yang kata Tompi. Nah itu kan enggak, Panji tidak ada minta permintaan. Oh ya enggak ya. Yang data-data yang salah yang dia minta maaf. Terus ada beberapa juga materi yang menurut gua nggak relate di gua. Jadi kalau yang nggak relate udah biarin aja. Toh ada yang bilang, wah Panji lagi cari duit ya. Emang cari duit kan dia stand up. Iya. Udah jelas dong cari duit. Iya. Kecuali dia back timnas. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Udah biarin aja, itu Panji lagi cari uang lah. Dia mah cari uang dari ngomongin orang lah. Kan dia stand up comedian. Iya. Dia kalau lo nggak lucu, itu aneh juga ya. Ada orang yang gitu. Gimana sih maksudnya, gue nggak ngerti tuh. Ada. Anda bengong aja atau nggak ngerti ya? Ada kok banyak yang komen kayak, alah Panji bisanya cari uang doang lewat ngomongin orang. Lah kan emang cari uang dia. Dia stand up, bikin show berbayar, jual ke Netflix kan cari uang karena pekerjaannya stand up komedian. Terus kenapa ada orang yang bukan ngatain ya, maksudnya orang yang kritik, wah lu Panji cari uang. Lah emang cari uang. Iya. Karena dia stand up comedian. Kecuali makanya gue bilang di video gue, kecuali dia back timnas. Tiba-tiba stand up mungkin nyari uang tambahan, iya kan? Maksudnya Panji emang bener lagi. Maksud gue ada pengamat politik terus naik ke panggung stand up, itu juga pasti cari uang. Semuanya pasti cari uang. Tapi gue kasih tahu ya, waktu pengamat politik naik ke panggung stand up itu, gue nggak dapat uang. Dapatnya produk-produk promo, saudara. Berarti kan ketika itu bukan pekerjaannya, bisa aja itu cari pengalaman. Yes, cari pengalaman itu lebih cocok. Karena kan ada orang kayak gue nih disuruh jadi pembicara, gue nggak pasang red card biasanya karena menurut gue itu bukan job desk gue, bukan pekerjaan gue, dan bentuknya adalah pengabdian. Yes. Ada beberapa hal kayak, oh bang ngomongin tentang edukasi, bang ngomongin tentang komunikasi apa segala macam. Bentuk gue itu pengabdian kepada bangsa aja gitu. Walaupun bukan acara kebangsaan ya, tapi itu pengabdian dari skill yang gue punya, gue transfer ke orang. Gue nggak minta red card kecuali gue stand up. Nah, ketika gue stand up atau Panji stand up dibilang cari uang, ya emang cari uang. Iya. Nah, pertanyaan gue, menurut lo wajar nggak
atas materi stand up Panji, Orang marah. orang akhirnya marah-marah. Berhak marah nggak orang-orang? Orang berhak ngomong Panji nggak lucu, berhak. Berhak marah, sebenarnya berhak aja. Tapi lebih lucu menurut gua, kok komedi dimarahin, kok komedi diseriusin, kok komedi didebatin. Tapi kan boleh bro. Ya boleh, tapi esensi komedinya jadi hilang dong. Gini, di dunia akademik, Ya, misalnya kayak gue nih, gue punya definisi momentum politik Ya. di buku yang judulnya Momentum. yes, Orang nggak percaya nih, Ya. membantah definisi momentum politik gue. ya, Ya dia mesti bikin buku lagi, bahkan yang lebih dalam dia harus bikin disertasi lagi. betul. Karena kan itu disertasi gue. Nah itu kan bentuknya lu buku, dan menurut gua misalnya gini. Nah maksud gue begini, apakah misalnya ada orang yang tidak setuju dengan komika Panji, dia boleh dong dia bikin roasting Kalau dia stand up bikin, juga. dia bisa stand up dan ini ya tinggal bikin. Yang gua aneh adalah komedi dibedah di media sosial dan diseriusin dan dilaporin. Kan menurut gua loh, Itu kok komedi laporan sih berlebihan. kok sih komedi kalau menurut gua. didebatin, kok komedi akhirnya kan sampai gua masukin ke ChatGPT kan. Walaupun ChatGPT orang beda-beda ya. Karena ada juga yang masukin yang merasa bahwa dia tetap body shaming. Gue merasa lucu pada saat posting. Baru kali ini ada materi stand up dibedah. Dan ketika dibedah, esensi komedinya udah nggak dapet pasti. Ya nggak bisa. Nggak bisa, kok bisa komedi dibedah itu aneh banget. Tapi sih gue jujur ya gue ketawa-ketawa tuh bro. Nontonnya dari si Ben Danio, Ya. terus kemudian Dani Dari Beler. terus Panji ya gue ketawa-ketawa juga. Ada beberapa momen yang gue nggak paham juga. Dan itu wajar gitu Iya, kan. jadi kalau lu yang gua balik ke pertanyaan pertama lu kan. Ketika gua kemarin jadi kakak KPP. KPP Indonesia. Iya, KPP Indonesia. Gue tuh nggak membela pancinya. Yang lu Gue bilang? membela skena industri komedinya. Oke. Karena menurut gua bahwa kalau ini dibiarkan tidak diberikan pengetahuan, Panji aja bisa diserang segininya. Oh. Gimana teman-teman yang lain? Tapi itu bisa diajarin gak sih bro? Kan Komik apa gunanya ngajarin masyarakat Nggak, yang nggak mau bukan belajar stand up? Oh nggak duitnya ya? Maksudnya buat apa? Ya ngasih tahu ya ngasih. Makanya gue mau ngasih tahu mereka bahwa stand up tuh bukan stand up, komedi tuh emang gitu. Dari zaman Yunani awalnya mulanya kan ada dibilang komedi kok menyerang. Emang komedi menyerang. Dari asal muasal di zaman Yunani kuno. Bahkan Dono Kasino Indro juga kritik kepada pemerintah ya. Betul. Jadi akarnya dulu nih. Waktu itu ada seorang raja yang nyari, gue pengen ketawa. Oh iya sih bener ya, Dono Kasino Indro kritik ke masyarakat, kritik ke pemerintah. Bagito kritik ke masyarakat. Bahkan siapa tuh yang dulu kita di TVRI ada Bagong. Bukan. Aduh, gue tahu gak. Ria Jenaka. Ria Jenaka. Itu juga sebetulnya kan kritik pada pemerintah. Prof. Effendi Ghazali, Republik Mimpi. Iya. Itu kan mengkritik pemerintah. Satu lagi siapa pengawal politik ternama? Henry Satrio. Itu apa? Itu mengkritik pemerintah. Itu kan apa komedian apa sih? Enggak, gue memberikan masukan kritis masukan kepada kritis. pemerintah. Tapi kan bukan lu juga memberikan kritikan kan. memberikan masukan kritis. Nah, yang gue pengen ngomongin adalah banyak yang bilang wah Dono, Warkop pinter, cerdas, nggak menyinggung orang menyinggung. Bahkan gue bilang di video gue, kurang menyinggung apa Warkop DKI ada tukang becak lompat ke atas pohon. Iya dan itu jadi lawakan juga. Iya kan? Didi itu yang ngomong. Iya. Kenapa begitu sih sama orang miskin? Iya kan? Boneng kurang menyinggung apa? Iya. Di ring dihajar di Warkop kan? Enggak kalau pokoknya kalau dia kan? datang senyum tring. Itu kan menyinggung sebenarnya. Kuli bangunan bawa paralon tiba-tiba muter masuk air. Itu kan orang bawah yang di capture sama Warkop DKI untuk bukan pejabat kan yang naik ke atas sini. Iya. Itu kan menyinggung. Yang modern deh, OVJ, Ajis gagap kan nggak gagap. Iya. Terus dia jadi gagap kan itu sebenarnya Cari duit lah. cari duit dan menyinggung dong sebenarnya kalau mau dicari menyinggungnya. Dengan ada orang nggak gagap jadi gagap, dikasih baju aneh-aneh, dibedakin, duduk di kursi jatuh, diketawain, itu kan menyinggung. Kalau yang siapa namanya yang sumbing ada, mohon maaf ya. David Sumbing. David Sumbing. Iya. Itu beneran dia. Itu kan beneran Sumbing. Tapi dia jenis yang mentertawain Orang diri sendiri. sendiri. Jadi emang tidak ada komedi yang tidak menyerang. Oke bro, sebelum kita tutup, lo coba stand up. Anjir tiba-tiba. Gak usah lama-lama. Ya, terakhir aja deh
sebelum ini supaya ada closing gitu. Ini premis gua ya yang ada di salah satu di show gua. Awas dong nggak ketawa ya. Oh jadi tapi bahaya nih. Yang amannya aja ya. Yang aman aja. Yang amannya doang, perempuan itu, ini gue bahas perempuan aja ya. Jadi yang politiknya di show gue aja. Jangan itu justru lebih bahaya, bro. Enggak, gue kasih tahu. Ini gue main ngasih tahu nih. Oke. Keunikan perempuan yang sampai hari ini gue masih berpikir adalah perempuan itu suka ngasih pertanyaan ke pasangannya, ngasih dua opsi minimal untuk ditanyakan ke pasangannya. Tapi ketika pasangannya jawab, perempuan itu akan punya jawaban yang lain. Gue paham. Sayang, aku lebih bagus pakai baju biru atau merah? Biru aja deh. Ya udah, hijau. Sayang, kita makan pizza atau makan burger ya? Burger aja ya. Ya udah deh, mie ayam. Dan gak ketebak. Iya. Dan itu pola pikir wanita seperti itu tidak memandang usia dan jabatan. Iya. Bu Megawati 2019 Pak Jokowi maju, dikasih opsi wakilnya Pak Jokowi, ada Ahok dan Mahfud MD. Dia pilihnya Ma'ruf Amin. Nggak ketebak pola pikirnya. Dan itu cuma wanita. Tapi kita tetap menghormati Ibu Mega. Makanya kan gue nggak ngomong tentang sosok, gue ngomong sifat wanita. Ya. Contohnya Karena wanita. Oke, gue kasih satu ya. Ini mengerti. di penutup nih. Sebagai orang Timur, gue tuh kesel banget. Kenapa? Dari zaman dulu kita berusaha mengangkat harga diri, martabat orang Timur. Dari zaman Harvey Maliholo, Glenn Fredly, Ari Kriting, Abdo, Pilato. tiba-tiba muncul Natalius Pigai dan Bahlil. Itu teman-teman ya. Semuanya Bisa lo tonton di show. bisa ditonton di show dia, tapi Tapi gue kan nanti di show gue ada alasannya. ada begitu. Iya. Cuma kehidupan ini memang harusnya begitu. Bahkan ini Ustadz Saiful lebih paham. Jadi mohon maaf kalau saya salah juga. Di dalam surat Al-An'am ayat 32, di situ Allah juga menyampaikan bahwa kehidupan adalah permainan dan senda gurau. Jadi itulah dia intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.